Oke guys, welcome back to the Traders Note sama gue Rangga Wardana. Dan ini adalah hari Jumat pertama di awal bulan. Dan kita tahu ya sama-sama, kalau kalian itu udah trading forex cukup lama, kalian tahu bahwa di Jumat pertama awal bulan itu selalu ada big news yang keluar untuk USD pair. Dan itu adalah non-farm payroll atau disingkat NFP ya. Nah, bagi kalian yang masih pemula, saran saya hindari ya news besar seperti ini karena dia big impact. Impactnya itu besar dan kadang mengacak gerakan daripada harga, jadi dia berantakan gitu kadang gerakannya, meskipun sesekali juga gerakannya itu impulsif gitu ya. Nah, jadi ada beberapa golongan trader ya ketika menghadapi news. Yang pertama, yang menghindari news tersebut, dan itu cukup bijak ya, apalagi kalau kalian masih baru pemula tradingnya. Lalu yang kedua adalah yang responsif terhadap news, jadi benar-benar nungguin newsnya keluar apa nih, misalkan hasilnya bagus atau jelek, lalu dia responsif terhadap news tersebut. Lalu yang ketiga adalah technical analysis, jadi yang menggunakan analisa teknikal dan news itu hanya untuk mempercepat gerakan. Nah, saya di sisi golongan yang ketiga ya, jadi kita hanya melihat tetap dari sisi technical analysis dan kita mencari pattern yang bagus ya, probability-nya berdasarkan analisa teknikal, dan kita berharap news tersebut adalah untuk mempercepat gerakannya aja. Oke, nah di sini gue akan memberikan beberapa stepnya supaya kita bisa sedikit terstruktur ya dalam menghadapi news NFP. Yang pertama, tentu saja kita lihat DXY atau dollar index dan beberapa pair di USD ya, misalnya Euro USD, GBP USD, USD Jepang Yen, USD Kanada, seperti itu yang ada USD-nya, dan pastikan dia sejalan. Nah, yang sejalan itu nggak perlu trennya, tapi yang penting play-nya gitu ya. Jadi saat ini permainannya seperti apa? Misalkan kalau USD-nya itu cenderung naik, pastikan Euro USD atau GBP USD juga searah gitu ya, jadi dia harusnya turun. Lalu yang kedua, ini udah mulai masuk ke mencari entry, adalah kita mencari signifikan support resistance. Jadi resistance yang sama baris atau support yang sama baris atau support resistance yang sama barisnya, dan pastikan ada structure yang bagus gitu ya, jadi benar-benar lurus gitu. Lalu yang ketiga, pastikan ada zona yang bagus secara supply and demand. Nah, jadi kalian bisa gabungkan dengan supply and demand ya. Jadi kalau ada gerakan yang kencang ke satu arah, biasanya dia ada zone dulu ya sebelum gerakan itu muncul. Itu disebut dengan supply and demand zone. Lalu yang terakhir, perhatikan price action ketika menuju ke zona tersebut. Nah, ini bisa macam-macam ya. Bisa saat news dia baru menuju ke zona lalu dia reject dari zona tersebut. Bisa juga sebelum news dia sudah reject dari zona tersebut. Nanti gua akan jelasin kenapa kita ambil posisi di GBP USD tadi malam. Oke, nah sekarang kita akan langsung masuk di DXY terlebih dahulu. Dan di sini gua akan mundurkan chart pakai daily chart ya. Nah, kalian jelas di sini lihat identifikasi dulu. Kita identifikasi trennya untuk si dollar index jelas naik, dan kita bikin zigzag ya, jadi supaya lebih detail lagi. Nah, di sini naik, turun, naik, koreksi ya, lalu dia mencoba untuk naik kembali. Jadi ini trennya masih naik si dollar index ini. Nah, kalian perhatikan turunnya ini dia reject ke level supportnya di sini ya. Oke, kita kalau masuk ke H4 kita akan lihat bahwa nih level tersebut ya, ketika dia reject di sini, ini disebut dengan demand area karena dia turun dari level sini, dia membentuk swing low lalu dia naik kencang. Oke, dia reject dari level tersebut. Kita zoom sedikit ke price action saat ini ya. Jadi dia turun di sini membentuk low. Di sini ada high-nya, di sini ada lower low, lalu dia bullish engulfing. Jadi play-nya ini dia naik ya. Karena dia reject dari area demand di mana trennya memang udah naik dan dia lagi cenderung untuk terus naik menuju ke resistance ini, atau bahkan dia pecah resistance dan dia lanjut naik. Itu si dollar index. Oke. Lalu selanjutnya, kalau kita lihat dollar index ini naik, berarti seharusnya yang kita cari itu Euro USD-nya turun, GBP USD-nya turun, USD Jepang Yen-nya naik, USD Kanada naik gitu ya. Nah, kita cari mana yang paling best fit gitu, yang gerakannya itu paling sejalan. Nah, kemarin itu saya ada trading di GBP USD. Nah, di sini kita ganti dulu dengan yang lain ya, karena kita lagi ada posisi di sana. GBP USD. Nah, GBP USD ini kalau kita perhatikan kemarin itu kita entry tadi malam ya, saya entry itu di sekitaran sini. Jadi saya potong chartnya. Nah, kenapa entry di sini? Karena kalian perhatikan ya, lihat di sebelah kiri, di sini ada resistance dan support di baris yang sama, kurang lebih di sini ya. Oke, di sini jadi resistance, di sini jadi resistance, di sini jadi support. Oke.
di sini jadi resisten. Jadi dia ada 1, 2, 3, 4 di titik yang sama. Nah, lalu di area tersebut di sini ada gerakan naik, base drop. Ini rally base drop disebut dengan supply area. Jadi kalian perhatikan gerakannya, dropnya kencang ya. Jadi kalian perhatikan sini candle bearish engulfing kencang, lalu dia lanjut turun, break support di sini. Artinya ini supply area yang bagus, dan supply area ini dia berada di dalam resisten yang signifikan. That's why di sini kemarin saya putuskan untuk sell dan kita bisa hold posisinya sampai saat ini. Jadi posisinya udah bisa profit gitu ya. Jadi kalau udah bisa profit seperti ini kan, misalkan kita entry udah jalan 62 pips padahal newsnya belum keluar. Nah, ini strategi ya. Jadi kita bisa geser stop loss ke entry point kalau kita tradingnya 1 hari sebelumnya dan dapat pattern yang bagus. Contohnya di GBP USD. Jadi ini udah entry duluan. Jadi telat ya kalau mencari GBP USD, sell sekarang telat karena dia udah gerak dari level yang kita inginkan. Itu jadi GBP USD udah telat, dan kita lanjutin mapping. Jadi kalau dia lanjut turun, dia kemana? Tentunya dia akan ngejar ekor-ekornya di bawah sini ya, atau dia bisa bikin gerakan penerusan tren hingga ke level di bawah sini. Oke, ini adalah mapping untuk di GBP USD ya. Jadi dia harusnya bisa turun sampai sini. Strateginya kalau udah entry ya kita bisa geser SL ke BEP, jadi nggak ada risiko, atau tetap pasang SL ya di structure yang bagus gitu ya. Dengan harapan kalau NFP muncul, terkadang dia bisa naik dulu ya, lalu dia baru jatuh gitu ya. Nah, lalu kita lihat lagi di gold ya. Nah, gold ini saya bikin mapping seperti ini. Oke, kenapa demikian? Ini di lower time frame di H1 ya. Kita tahu gold itu di H4 lagi tren turun ya. Kalian perhatikan ini kalau kita pakai EMA aja, EMA-nya mengarah ke bawah semua dan harga terus turun ke bawah ya. Nah, lalu kita lihat di sini ada support ya. Jadi balik lagi ke sini tadi. Kita tahu DXY-nya itu naik. Beberapa pair USD juga sejalan dengan DXY-nya, dia turun, GBP USD turun, dan kita lihat gold, harusnya gold itu juga turun gitu ya. Kita cari signifikan support resistance, cari yang garisnya lurus dan strukturnya bagus, jadi benar-benar rata. Lalu kita jodohkan dengan zona supply and demand. Nah, di sini kita perhatikan ada support, resistance ya di garis di level yang sama kurang lebih ya, di level yang benar-benar sama gitu. Nah, terus di sini juga sama, ini mirip seperti GBP USD ya. Jadi dia naik lalu dia drop kuat. Ini kan rally base drop ya. Kalian perhatikan candlestick pattern juga boleh diperhatikan. Di sini dia membentuk evening star, lalu dia ada kelanjutan daripada evening star tersebut. Itu cara gampang untuk melihat zona yang bagus ya. Sehingga ini cocok ya. Artinya dia ada zona supply di area significant support resistance. Nah, tapi harga baru nyampe sini dia udah turun. Artinya dia belum kena nih, dia belum reject dari zona tersebut. Apa yang bisa kita lakukan? Ya kita bisa langsung pasang setup seperti ini, berharap newsnya itu bisa ngangkat gold ya, ketemu ke level 1777-an, 1777 ya. Lalu pasang SL di atas ini sekitar 53 pips ya, atau kalian mau jauhin sedikit ya. Karena kalau NFP itu biasanya dia range-nya jadi melebar gitu. Nah, lalu pasang TP, bisa pakai structure di bawah sini, support ya. Atau kalau kalian cukup yakin bahwa ini bisa drop panjang, kita juga bisa pasang Fibonacci, tarik dari bawah ke atas dan kita lanjutkan hingga ke at least ke extensionnya di sini ya. Jadi di level 1272 hingga 1414. Jadi di 1758 targetingnya untuk gold. Jadi ini bisa sell limit. Again guys, ini nggak pasti. Jadi ini adalah probability dan trading itu adalah risk to reward ya. Jadi kalau kita dapat setup yang risk to rewardnya bagus, probability-nya bagus, kita pasang entry. Kalau kena stop loss, pastikan itu sesuai dengan risk management kalian dan pastikan itu hanya 1-2% dari total equity. Jadi jangan gambling. Oke, itu di gold. Tadi GBP USD udah. Kita coba lihat di EUR USD. Nah, kalau Euro USD, misalkan kita mau directionnya ke bawah ya, dan ini dia udah turun, dan dia udah reject dari area resisten di sini. Sayangnya dia nggak ada structure yang bagus ya. Si Euro USD ini, menurut saya
dia nggak ada tadi ya. Kalau kita balik ke sini, cari signifikan support resistance, pastikan ada structure yang bagus. Di sini dia nggak ada yang benar-benar segaris, ada yang segaris itu di sini. Oke, di sini jadi support, di sini jadi resistance ya, tapi cuma 2 ya, jadi nggak lebih dari 2, kurang oke gitu. Nah, di sini mungkin bisa, tapi dia tidak ada supply area yang bagus ya, tidak ada supply area. Jadi ini kurang cocok untuk ditradingkan di NFP kali ini menurut saya. GU udah, EU gold, lalu kita coba lihat di USD Jepang Yen. Nah, USD Jepang Yen di sini kalau kita mau cari buy-nya misalkan. Nah, kita lihat nih apakah dia ada structure yang bagus. Menurut saya ada di bawah sini ya. Lumayan. Jadi dia di sini jadi support 1 2 3, di sini 4. Nah, lalu kita mau lihat nih di mana demand areanya gitu ya. Saya lihat di bawah sini. Karena di sini strukturnya adalah seperti ini. Oke. Gitu ya. Jadi di sini high-nya juga udah tembus. So, ini bisa dijadikan satu setup untuk entry ya. Harapannya newsnya bisa bikin USD Jepang Yen turun sedikit, ngejemput limit order, buy limit, lalu dipasang TP hingga ke atas sana. Oke, saya rasa cukup ya beberapa pair untuk pantauan kita di NFP malam hari ini. Sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.